Lanjut 1, khususnya untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Yuk kita bahas salah satu soal yang ada di buku akuntansi keuangan jilid 1 yang disusun oleh Richard Becker dan kawan-kawan. Sebelum itu, kenalan dulu yuk. Kami, mahasiswi Universitas IBA semester 5, baru saja menyelesaikan perkuliahan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 yang diasuh oleh dosen kami, Ibu Titin Fagirawati. Saya Siti Nurhalisya dan teman saya Destiani Priayu. Nah, kali ini kami akan membahas soal nomor L55 yang ada pada bab 5. Yuk kita intip soalnya. PT Gandaria membeli 60% saham PT Lintas pada tanggal 31 Desember 2000X4. Data neraca untuk PT Gandaria dan PT Lintas pada tanggal 1 Januari 2000X5 adalah sebagai berikut. Kas dan piutang usaha sebesar 80 juta pada PT Gandaria dan 30 juta pada PT Lintas. Persediaan sebesar 150 juta pada PT Gandaria dan 350 juta pada PT Lintas. Bangunan dan peralatan sebesar 430 juta pada PT Gandaria dan 80 juta pada PT Lintas. Investasi pada saham PT Lintas sebesar 90 juta pada PT Gandaria. Total aset untuk PT Gandaria sebesar 750 juta rupiah dan untuk PT Lintas sebesar 460 juta rupiah. Kewajiban lancar sebesar 100 juta pada PT Gandaria dan 110 juta pada PT Lintas. Utang jangka panjang sebesar 400 juta pada PT Gandaria dan 200 juta pada PT Lintas. Saham biasa sebesar 200 juta pada PT Gandaria dan 140 juta pada PT Lintas. Saldo laba sebesar 50 juta pada PT Gandaria dan 10 juta pada PT Lintas. Total kewajiban dan ekuitas pemegang saham untuk PT Gandaria itu sebesar 750 juta dan untuk PT Lintas sebesar 460 juta rupiah. Diminta: A. Buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan untuk penyusunan neraca konsolidasi pada tanggal 1 Januari 2000X5. B. Buatlah kertas kerja neraca konsolidasi. C. Susunlah neraca konsolidasi. A. Jurnal eliminasi. Saham biasa sebesar 140 juta pada debit, saldo laba sebesar 10 juta pada debit, investasi saham pada PT Lintas sebesar 90 juta pada kredit, kepemilikan non pengendali sebesar 60 juta pada kredit. Untuk mencari kepemilikan non pengendali itu, di soal itu kan ada 60% kepemilikan pengendali, berarti 40% untuk kepemilikan non pengendali. Jadi saham biasa ditambah saldo laba, saham biasanya 140 juta ditambah saldo labanya 10 juta, hasilnya 150 juta, terus dikalikan dengan 40%, dapatlah hasilnya 60 juta untuk kepemilikan non pengendali. Baiklah, di sini Desti bantu jelaskan tentang kertas kerja konsolidasi yang ada pada PT Gandaria dan PT Lintas. Sebelumnya, akun-akun yang ada di kertas kerja konsolidasi adalah kas dan piutang, persediaan, bangunan dan peralatan, investasi pada saham PT Lintas, hutang lancar, hutang jangka panjang, saham biasa, saldo laba, dan ditambahkan kepemilikan dan pengendali. Baiklah, di PT Gandaria, kas dan piutangnya ada 80 juta dan sedangkan di PT Lintas 30 juta. Kita tambahkan tuh kas dan piutangnya jadi 110 juta. Persediaan di PT Gandaria terdapat 150 juta, di PT Lintas 350 juta ditambahkan menjadi 500 juta. Bangunan dan peralatan di PT Gandaria ada 430 juta, di PT Lintas 80 juta ditambahkan jadi 510 juta. Investasi pada saham PT Lintas di PT Gandaria ada 90 juta dan di debitnya dari eliminasi sebelumnya terdapat 90 juta dan kita konsolidasi jadi 0 tuh.
habis kan 90 juta dan 90 juta dikurangkan. Nah setelah itu kita tambahkan tuh semua, ditotalkan. Jadi total aset di PT Gandaria ada 750 juta, di PT Lintas ada 460 juta, dan konsolidasinya kita tambahkan jadi 1.120 juta. Setelah itu masuk di hutang lancar. PT Gandaria ada 100 juta dan PT Lintas 110 juta. Kita tambahkan tuh jadi 210 juta. Hutang jangka panjangnya di PT Gandaria ada 400 juta, di PT Lintas ada 200 juta, jadi 600 juta. Nah, di saham biasa di PT Gandaria ada 200 juta, di PT Lintas ada 140 juta. Nah, di eliminasi tadi itu kan terdapat di sebelah debitnya 140 juta tuh. Ditotalkan 140 juta dikurang 140 juta. Di PT Gandarianya ada 200 juta. Jadi sisa 200 juta kan. Dan di saldo labahnya 50 juta di PT Gandaria. Di PT Lintasnya ada 10 juta. Di eliminasi tadi di sebelah debitnya ada 10 juta. Ditotalkan jadi sisa 50 juta. Nah, setelah itu kepemilikan dan pengendalinya di sebelah kreditnya 60 juta dan konsolidasinya ada 60 juta. Jadi kita jumlahkan tuh total hutang dan ekuitasnya harus sama dengan total asetnya sebesar 750 juta. Nah, itu harus balance, kalau enggak berarti ada akun-akun yang salah jumlahin atau salah masukin nominalnya gitu. Setelah itu di PT Lintasnya juga harus kita samain. Di sini ada 460 juta. Harus sama tuh. Kalau enggak ya berarti salah kan nominalnya. Terus di debit dan kreditnya juga harus disamain. Ini tadi debit dan kreditnya dapat dari jurnal eliminasi tadi, harus sama sebesar 150 juta. Terus di konsolidasinya ada 1.120 juta juga disamain. Baiklah, setelah kertas kerja konsolidasi, tahap akhir adalah kita membuat neraca konsolidasi. Apa itu neraca konsolidasi? Neraca konsolidasi adalah sebuah neraca yang menunjukkan kondisi keuangan gabungan antar induk perusahaan dan anak perusahaan. Nah, di sini kita membuat neraca konsolidasi pada PT Gandaria dan PT Lintas 1 Januari 20X5. Nah, neraca konsolidasi itu yaitu kita membedakan antara aktiva dan pasiva di PT Gandaria dan di PT Lintas tersebut. Di sini aktivanya ada kas dan piutang sebesar 110 juta, persediaannya 500 juta, bangunan dan peralatannya sebesar 510 juta. Kita jumlahin dan dapatlah totalnya 1.120 juta. Dan pasifanya ada hutang lancar sebesar 210 juta, hutang jangka panjang 600 juta, kepemilikan dan pengendali 60 juta, saham biasa 200 juta, dan saldo labanya 50 juta. Kita tambahkan dan total 1.120 juta. Total ini harus sama dengan dikonsolidasi kertas kerja konsolidasi tadi, yaitu sebesar 1.120 juta. Itu hasilnya sama kan? Kalau sama berarti apa yang kita kerjakan udah benar, dan kalaupun nggak sama berarti ada nominal atau angka yang kita salah masukin atau salah jumlahin. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat ya. Minum sirup dengan selasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.